urus bule apa kagak? Oh bisa. Gue bisa urus, bisa gue kasih rumput, bikin kubangannya tiap hari diangon. You bring paku and palu. Paku, you palu, your jeans belel. Emang model bule kayak lu, lebih baik go to hell. Kasihan deh lo, bahasa Inggrisnya cuma bisa gitu lo. Wah. Aduh, kayaknya nggak mempan nih, Pri. Kita harus atur strategi lagi, Pri. Iya deh. Kalau gitu, Bang Mat mau minta apa? Motor. Motor. Iya. Kagak salah, Bang. Lebih ganas dari Babe Jupri. Jarang loh ada pemudi cantik seperti ini mau meluangkan waktunya untuk melakukan studi dan riset di kampung yang kumuh seperti ini. Aku benar-benar senang dan bangga masih ada generasi harapan bangsa dan negara seperti Desara ini. Terima kasih Pak Lurah. Gua balikin si Laila buat lo. Nah, lu kasih si Sarah buat gue, ya? Terus kalau perlu anggaran lo yang ke Prancis itu tadi tuh, yang 3 miliar kurang 50.000, lu pakai sama si Laila untuk honeymoon di Prancis. 3 miliar? Udah alah, pakai mikir segala, Yip. Udah, Yip, lu tolongin gue ya. Gue lagi lapar nih. Lu beli soto demenan gue tuh di Bandung ya. Yang jauh ya, lu pergi ya. Nih, duit nih. Lu pakai mobil dinas gue tuh sama supir gue si Mamat, ya. Maaf ya, sudah menunggu lama. Toiletnya mana Pak Lurah? Itulah si Toib. Dasar anak kecil. Untuk dirinya sendiri aja dia nggak bisa tanggung jawab. Bagaimana untuk orang lain? Sudah jelas dia yang mengantar Desara untuk nemuin aku di sini. Malah dia ninggalin begitu aja Desara di sini. Alasannya masa cuma mau ngangunin kerbaunya si bule itu. Kan nggak masuk akal. Nah, gini aja. Bagaimana kalau aku saja yang mengantar Desara untuk melakukan kunjungan dan riset di kampung kita ini? Saya sih terserah Pak Lurah saja, karena kan yang sudah tahu keadaan desa ini Pak Lurah. Sarah tahu aja. Kalau begitu, biar aku siapkan dulu ya kendaraan dinas untuk bisa mengantar kamu dan aku. Ya, sebentar ya. Ya, halo. Coba tolong kamu siapkan kendaraan dinas untuk saya di luar ya sekarang. Hah? Apa? Si Toib? Keterlaluan. Ya udah. Si Toib benar-benar keterlaluan, Salah. Masa dia pakai kendaraan dinas aku untuk angon kebunnya aja? Kan keterlaluan. Bener-bener. Dasar anak kecil. Tapi bagaimana kalau aku antar kamu pakai motor kantor aja? Oh iya, nggak apa-apa Pak Lurah. Nggak apa-apa kan boncengan? Nggak masalah Pak Lurah. Oke, baik kita pergi sekarang ya. Pak Lurah kok ngeremeh kayak gitu sih? Aku nggak tahu, Sar. Biasanya sih nggak ada polisi tidur di sini. Kok tiba-tiba ada ya? Jangan-jangan cuma perasaan aku aja kali ya, Sar ya? Tuh kan? Tuh. Helm udah ada. Sebentar lagi motor mau datang. Ya, buat sementara waktu gue ngojek-ngojek dulu dah, iya nggak? Waduh, datang tuh motor. Pak Polisi Satpol, ada apa nih? Hah? Ini motor buat lo.
dari Ucup anak Pak Lurah, Mat. Lu nggak ngomongin gue ujar tahu, tau nggak lo? Wah, platnya merah lagi, ya nggak? Bebas kemana-mana, bebas pajak, ya bebas SIM. Rokoknya mana? Karena merokok sudah dilarang oleh pemerintah, Mat. Sebagai gantinya, lu dikasih jabatan di kelurahan. Nah, ini baju. Lu udah resmi jadi karyawan tetap di kelurahan, Mat. Gue sekolah kagak, jadi staf kelurahan lagi. Berkah gue. Oh iya, Mat. Ini ada satu lagi amplop untuk lu, Mat. Ini apa lagi nih? Amplop ini, lu bisa mengambil jatah beras untuk bulan ini, Mat. Waduh. Bilangin terima kasih gue masih Ucup ya. Gue mau balik lagi sama bini gue. Pasti mertua gue menerima gue. Karena gue bukan pengangguran lagi. Mulai sekarang gue resmi menjadi staf kelurahan. Iya nggak? Ini Pak Lurah tahu nggak semua ini nih? Wah, kalau itu gua nggak tahu, Mat. Tetapi kan Ucup anak Pak Lurah. Jadinya Ucup kan lurah juga, Mat. Akhirnya hari yang paling bahagia buat Mami datang juga. Sekali lagi Mami mau tanya, apakah yang dikatakan Lela itu keluar dari hati yang paling dalam? Betul, Mami. Lela sih pengennya langsung cepet-cepet aja sama Bang Ucup. Emang sih perasaan cinta itu datangnya agak terlambat. Habisnya Bang Ucup sih kurang aktif, kebanyakan pantun. Lo sih Cup, Lela kan nggak suka dipantun-pantunin. Apa itu? Kucing kurus mandi di papan. Apaan sih? Marahin aja, Mam. Nggak apa-apa. Yang penting udah dapet. Lela, seharusnya kamu bahagia. Hari, tanggal, tempat sudah diatur babenya Ucup. Pesta pernikahan dan bulan madunya di Perancis. Mau ke pengadilan agama ngurusin cerai anak kita nih. Lu mesti tahu, si Mamat kawin sama anak kita kagak pernah ngasih nafkah. Lu bayangin tuh. Iya juga sih, Bang. Tapi kasihan, Bang, anak kita. Kayaknya dia masih demen tuh sama lakinya. Buktinya potret waktu kawinannya masih disimpan, Bang. Bodoh amat. Pokoknya gue kagak sudi punya mantu kayak si Mamat. Pengangguran. Bang, si Mamat tuh, Bang, pakai seragam PLN. Itu bukan seragam PLN. Itu seragam kelurahan, goblok. Pasti dia kesini mau ngejemput anak kita, Bang, karena dia udah kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Mat. Lu keren banget, Mat. Pakai baju seragam kelurahan. Lu kagak main-main nih, Mat. Main-main. Babe kalau ngomong sembarangan aja ya. Asal tahu ya, Be ya. Ayah sekarang udah resmi menjadi staf lurah. Waduh. Lihat buktinya. Ayah dapat motor plat merah. Pita. Tanda tugas penggerebegan warung remang-remang. Wah. Nih. Surat pengambilan jatah beras. Aduh, syukur deh, Mat. Untung lu dateng. Hampir aja nih Babe ke pengadilan agama buat ngurusin gugat cerai. Jangan begitu dong, Be. Biar ganteng-ganteng begini. Mamat kan masih mantu Babe, ya enggak? Be, ngomong-ngomong Maya mana? Waduh, sayang, Mat. Kagak ada di rumah. Ke rumah temennya nginep. Nginep di mana, Be? Ayo udah kangen berat nih. Kalau kagak salah mah di Parung Bingung. Yang pasti alamatnya di mana, Be? Udah nggak kuat lagi nih waktu Maya. Kalau persis alamatnya mah gue kagak tahu. Pokoknya tanjakan, turunan, ada 2 bilukan tuh, ke kanan, ke kiri. Nah, udah dah, lu nyampe di situ. Ribet. Udah dah, Be. Tolong anterin aja, Be ya. Terima kasih ya, Pak. Bapak sudah menceritakan bagaimana susahnya Bapak menjadi petani singkong. Sama-sama, Neng. Saya harap Bapak menjadi petani yang lebih sukses lagi. Terima kasih, Neng. Mari, Pak. Pak Lurah, ayo berangkat. Loh,
Kalura kenapa ngelamun? Aku sedang memikirkan si Toib. Perilakunya masih seperti anak kecil. Padahal sudah jelas-jelas minggu ini dia mau kawin. Mana calon istrinya 2 kali lebih cantik dari kamu, Sarah. Kamu nggak tahu ya? Enggak. Toib nggak pernah cerita. Toib. Aku udah sangka. Pasti dia punya maksud-maksud tertentu yang tidak baik. Khususnya terhadap kamu, Sarah. Aku tidak bisa bayangkan. Kalau kamu nanti jadikan istrinya yang kedua, akan betapa sengsaranya kamu diperlakukan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kamu harus hati-hati terhadap Toib. Jangan sampai kamu terjebak oleh dia. Ya toh? Ya toh? Maminya Ucup sok-sokan aja ngomong di belakang. Padahal ngomong aja di sini kalau kita mau kawin ya. Hi, Laila. Kita mau ke Perancis. Iya. Beh, udah Ucup tangkep, Beh. Nih. Hai Laila, cium tangan sama calon mertua. Cup, Laila. Babe ini kan pejabat negara. Ternyata ada satu hal yang Babe lupain selama ini, yaitu masalah moral. Ternyata Babe selama ini tidak peka dan sensitif terhadap lingkungan di sekitar kampung kita. Selaku pimpinan daerah di kampung kita ini, Babe seharusnya memperhatikan rakyat kecil yang banyak membutuhkan ayoman secara arif dan bijaksana dari Babe selaku lurah. Babe ngomong apaan sih? Ucup kagak ngerti ya? Cup, ini masalah si Toib. Toib itu kan rakyat kecil, orangnya juga baik. Babe baru sadar kalau ternyata selama ini perilaku Babe terhadap si Toib itu benar-benar sangat menyakiti hatinya. Be, kok Toib lagi sih, Be? Sekarang itu ngomongin kawinan Ucup sama si Laila. Cup, biarkan si Toib itu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Biarkan si Toib itu kawin sama Laila. Biar bagaimanapun juga, Babe ini pejabat negara, punya tanggung jawab besar. Harus bisa mengayomi rakyat kecil seperti si Toib ini. Jadi Babe putusin, si Laila mesti balik lagi kepada si Toib. Babe gimana sih? Sekarang Ucup itu udah tangkap si Laila. Masa Ucup kudu lepasin lagi? Cup, tenang aja. Kalau masalah perempuan, lu serahin sama pakarnya. Ya, praktisinya nih Babe. Bulan depan kan insya Allah nih, Babe mau reunian sama teman-teman di Jerman. Nanti Babe cariin jodoh lo di sana. Yang lebih cantik, lebih pirang lagi daripada si Laila ini. Ya Cup? Be, dicerita dulu. Di mana-mana juga anak durake sama babenya. Ini Babe durake sama anaknya. Babe, Ucup kutuk jadi batu. Kenapa lo ngelamun aja? Putus sama cewek lo yang baru? Hah? Hujan gerimis aja. Yep. Ikan bawal diasinin. Toib jangan melamun aja. Bulan Sawal dikawinin. Bener. Nya, emang benernya. Ayah ame Lela harus segera kawin. Makanya dari itu, Nya harus cepat-cepat bikin paspor, ngurus visa, izin RT RW mau pergi jauh, ame beli baju dingin. Ame bawa duit kerokan, takutnya masuk angin di sana. Lo ngomong apaan sih, ngigo lo? Pastinya nganggap Toib gila Kagak. Toib ame Lela harus segera kawin. Kawin, nikah, resepsi,
honeymoon, semuanya di Perancis, bukan di Indonesia. Wah, emang gila beneran loh. Payu, ikut buat temenin kita di sana. Kita kan nggak ngerti Perancis. Gue nggak tega, Yip. Itu sih kebaunya siapa yang mau ngurusin? Nggak usah mikirin si bule. Bule kita ajak. Makanya dari itu, Wahyu harus cepet ke Dirjen Pajak, Bea Cukai, apa Ragunan bikin paspor ame visanya si bule. Ya, Ya, sip, beres, bos. bantuin. Kan kita udah kayak saudara. Bener-bener gila lo ya. Ada apa nih, Dek? Ada apa nih main gerebek aja? Selamat siang Bang Mamat. Atas perintah Ucup, saya ditugaskan mengambil semua fasilitas yang telah diberikan kepada Bang Mamat. Plus motor dan bajunya. Tenang dulu ya. Emangnya salah saya apa? Saya kurang tahu, saya hanya menjalankan perintah. Ambil motornya. Siap. Wah, lu mertua lagi lu pakai acara begini sih lu ah. Kamu tolong lepas bajunya. Saya awas semua nih. Ntar lu Pak, itu surat jatah beras saya tolong balikin Bang. Saya nggak ada urusan. Selamat siang. Mat. Kenapa jadi begini, Mat? Lu jangan-jangan korupsi lu ya? Hah? Gua kalau ini kagak mau gua punya mantu kayak lu. Gua jadiin gugatan cerai. Pak, saya ikut ke pengadilan agama ya. Dasar lu, kampret. Kampret. Bunglon. Pak, saya ikut dong Pak. Ikut Pak. Ya. Aduh, malu nih, Pak. Pak, aduh, gua mana nih? Lu gila lo. Ucup anak mami, udah jangan sedih lagi ya. Kalau Ucup kagak jadi kawin sama Lela. Nih, foto-foto cewek-cewek dari Jerman dari babe lo. Tinggal lo pilih aja mana yang serak, ya. Nah, mulai sekarang lu kagak boleh nyumpain babe lu lagi ya. Babe lu tuh udah kayak fewek kodok. Nah, kalau lu sumpahin lagi, ntar jadi apa dia? Kasian kan? Ucup! Cok, lu bikin malu gue ya. Gue ditelanjangin depan umum. Motor diambil, seragam gue diambil. Cup, yang lebih menyakitkan lagi, jatah beras bulanan gue diambil, Cup. Maksud lu apa? Gue tuh kagak jadi kawin sama si Laila. Ya gue tarik lagi semuanya. Gue udah gila. Kita dikalahkan sama bule itu karena kita tidak bisa berpantun bahasa Inggris, Wi. Betul, bule itu benar. Dalam masalah bercinta, kita nggak bisa bawa bendera karena bisa merusak citra negara kita. That's right. That's right. What can I do? What can I do apaan? Sekarang pikir, Jupri. Kita harus membuat strategi baru untuk memperebut Zaitun. Jangan sampai direbut sama bule itu. Right. Alright mulu. Pikir dong lo. Menurut informasi dari si Patrick goblok itu, kebonya si Toyib sama si Toyib itu ibaratnya adalah soulmate. Belahan jiwa. Jadi ibaratnya kalau misalnya sampai si Toyib kawin, kebo itu jadi istri pertamanya, anak gua si Laila jadi istri keduanya. Kita colong aja kebonya. Nah, kalau kebonya hilang, Toyib pasti uring-uringan. Dan emaknya juga marah-marah. Si bule bakal diusir ke ruang angkasa. Dan Zaitun akan menjadi milik kita berdua. Ya nggak? Gua belum kelar ngomong, gua baru ngomong gitu. Lu udah nyelak aja lu. Gak masalah. Yang penting Zaitun menjadi milik kita berdua. Alright? Right. Tapi Zaitun jadi milik siapa? Jupri, lo nggak tahu aja. Selama ini kan kalau pacaran yang paling banyak keluar modal kan gue. Beliin alat make up, perhiasan, pakaian. Jadi Zaitun jadi milik gue.
Kalau lu kan cuma ngasih pantun doang sama Siri, ya kagak ada apa-apanya. Wi, lu memang kagak punya wawasan budaya dan berkesenian. Gua ngasih zaitun itu sirih dan pantun, itu jauh lebih mahal dan berarti daripada barang-barang yang lu kasih. Jadi mau lu apa sekarang? Seperti biasa, untuk memperkuat zaitun, kita duel. Oh, hidup dan mati. Hidup atau mati. Oke, sekarang kita cari promotor pertandingannya. Kita cari. Ayo. Ronde 57 sudah selesai. Tolong petinju diservis kembali. Sikat terus, jangan kasih kesempatan. Sikat tek 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 terus, kan enak. Gue bilang juga. Hook, hook. Ronde 58 dimulai. Mulai lagi, ayo hajar Mulai terus. lagi. Ronde 58 toh. Hajar. Wi, gua udah nggak kuat lagi, Wi. Mendingan kita ke Palura aja, biar Palura yang nentuin siapa yang dapetin si zaitun, Wi. Ya gue setuju. Patrick, lu gimana sih? Sebagai aparat, lu malah biarin warga kita bonyok-bonyokan kayak begini. Kasihan kan mereka berdua. Tugas lu ngapain aja? Justru saya melindungi mereka berdua dari kematian, Pak Lurah. Rencana nih orang berdua mau ributnya pada pakai golok. Saya saranin pakai sarung tinju ributnya. Kan cuma bengep-bengep doang. Iya toh? Iya toh? Tetep aja lu bego. Pakai iyato itu bahan gue. Jangan lu tiru-tiru. Hah? Jadi bener nih, lu berdua pada main tinju kayak begini untuk ngerebutin si Zaitun itu? Betul, Pak Lurah. Sebenarnya saya itu lebih berhak untuk mendapatkan zaitun, Pak Lurah. Karena selama saya pacaran, saya itu memberikan lebih pada zaitun, Pak Lurah. Emas, perhiasan, make up, pakaian. Nah, si Jupri ini ngasih cuman pantun sama Siri. Apa gunanya, Pak Lurah? Pak Lurah, biar saya cuma kasih pantun sama Siri. Tapi kan itu menambah wawasan berkeseniannya si Zaitun. Jadi saya yang lebih berhak mendapatkan si Zaitun. Wawasan apaan? Yang penting tuh orang makan, Udah. madandan. Lu pada tua bangke nggak tahu diri lu ya. Aduh, masih mau ngerebutin Zaitun lagi. Pusing gue nih jadinya. Gini aja, lu Jupri, lu jadi suami pertamanya si Zaitun. Nah lu udah diem, lu jangan ngomong lagi. Sarkawi, wajar dong, lu kan bini lu banyak. Sekali-sekali dong, lu jadi suami dia yang kedua, ya? Fair kan? Mana bisa, Pak Lurah? Masa satu perempuan lakinya banyak? Itu nggak boleh, Pak Lurah. Melanggar undang-undang. Lu tahu apa sih undang-undang? Ya kita paksain aja, kenapa sih? Gue jadi bingung nih. Patrick, Siap, Pak Lurah. lu ke rumah Zaitun sekarang. Lu panggil, lu bawa dia ke sini. Biar dia sendiri nanti yang menentukan siapa suami yang terbaik di antara lu berdua ini. Siap. Percuma, Pak Lurah. Kalau Zaitun kemari, dia nggak bakal milih saya, Pak Lurah. Iya, percuma kalau Zaitun datang di mari juga kagak bakal milih saya. Lah, kenapa bisa begitu? Pak Lurah nggak tahu sih. Dia kan pacaran sama bule, Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Zaitun pacaran sama kebonya si Toib? Ya iyalah, pacaran sama orang bule, Pak Lurah. Pak Lurah nggak tahu emang. Jadi si Zaitun itu masih pacaran sama si bule itu. Terus kenapa lu berdua yang ribut? Ya ceritanya kita mau ngatur strategi, Pak Lurah. Maksudnya kita berdua mau misahin si bule sama si Zaitun supaya nggak pacaran. Iya, kalau mereka udah putus, berarti kita berdua lagi yang ngejar Zaitun, Pak Lurah. Gua ngerti dah. Jadi si bule itu belum putus sama si Zaitun? Belum, Pak Lurah. Cakep dah. Dasar lu yang satu tolol, lu yang satu bego. Tua bangke, tolol dipiara dua-duanya. Udah tahu si Zaitun masih pacaran sama si bule itu. Kenapa jadi lu berdua yang berantem, ribut lagi pakai bonyok-bonyokan? Lu dua yang rugi kan? Kagak mutu lu bawa-bawa ke sini. Iya ya, strateginya belum kita laksanain ya. Masih rencanain doang ya. Ngapain kita berantem ya? Iya. Maafin gue ya. Maafin gue juga deh. Yaudah, berarti kalau gitu kita jalanin lagi strategi supaya si bule pisah sama si Zaitun, baru kita mulai bersaing lagi. Jadi kita berantem lagi.
bonyok-bonyokan lagi. Aduh, ogah gue. Mumpung ada Pak Lurah sebagai saksi. Mulai hari ini saya memutuskan untuk stop merebut zaitun. Saya mau keluar aja dari masalah ini. Saya mau jadi warga negara yang baik, Pak Lurah. Assalamualaikum. Mas Bayu, waalaikumsalam. Kok nggak ngurusin paspornya? Ngapain? Udah kagak usah dianggap si Toib. Anggap aja dia lagi sedeng. Ya, kalau begitu gue nggak usah ngurusin paspornya si Kebo ya. Iya, kagak penting. Ada-ada aja kebo pakai paspor. Ya, ini saya pamit mau ngangonin si Kebo dulu ya. Iya. Zaitun kagak ikut ya. Soalnya Zaitun lagi bikinin baju Betawi buat Mas Wayu nih. Oh, makasih banyak sekali ya. Ayo udah, saya berangkat dulu ya, mau ngurusin si Kebo. Makasih. Lupa tuh. SNK-nya di bawah ntar kena tilang. Wah, Zaitun pertanyaannya ada-ada aja. Ya, koknya masih di sini sih. Ayo dong Nya, cepet lamarin si Lela. Prancis. Lo Prancis, perapatan Ciamis. Lu nggak usah ngarang ngidul dah. Lagian kalau Nyak yang lamar si Lela, kagak bakalan dikasih sama Babe Jupri. Lu tau kagak? Dia tuh kan cemburuan sama Nyak. Gara-gara Nyak demenan sama bule Wahyu. Ya udah tua pada gatel sih. Terus gimana nih? Ya lu aja sendiri. Kok ngelamar sendiri sih? Kayak mau ngelamar anak kucing. Biasanya kalau di mana-mana ngelamar tuh sama orang tua rame-rame, Nya. Berisik loh. Caangon, penek lo blimbing kuwi. Lunyu penek lo, tak ngango basu toto silo. Gimana sih, Le? Gak mau papa dinaikin? Wah, sini, mau dikatin. Nah, gitu. Bule, lu parkir di sini aja ya, sambil papa cari rumput. Jangan dimakanin tanaman orang lain ya. Ya, oke. Tunggu dulu ya. Yes. Bule, lu ikut gua. Lu jangan mau ikut si kolonial itu, ya. Oke, ayo Le. Dosa siapa sih di rumah ini yang paling gede, ah? Gua apes banget. Baru diangkat jadi staf kelurahan. 2 jam nikmatin, dipecat. Aduh, baju diambil. Yang lebih menyakitkan lagi, jatah beras gua diambil juga. Gak ada wibawanya gue hidup. Udahan si Lela. Lu udah gak jadi sampai si Ucup. Sekarang udah berapa hari lu gak balik-balik? Babe lagi ngapain coba di warung Pak Dulo? Ngapain pakai belajar bahasa Inggris segala? Apa hubungannya? Udah pada gila nih rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bisa lu assalamualaikum, ha? Waduh, kemarin lu jalan sama cewek, ha? Mantat-mantatin nih rumah, ha? Ada maksudnya lo, ha? Apa lu udah putus sama tuh cewek? Biasa, anak muda pendiriannya belum tetap. Lu mau ngapain kemari? Mau gerecokin lagi, ha? Bukan, justru Aye kesini mau kasih kabar gembira buat semuanya. Begini Bang Mamat, ternyata setelah Aye jalanin, Aye emang nggak bisa pindah ke lain hati. Hati Aye nih emang buat Lela. Makanya Aye kesini mau niat ngelamar Lela. Bang Mamat jangan kaget ya. Aye mau niat kawin sama Lela, nikahnya di Perancis, resepsinya di Perancis, honeymoonnya juga di Perancis dengan dana 3 miliar kurang 50.000. Udah gila lu ya. Gua kira penghuni rumah ini yang gila. Rumah yang Noy udah gila. Toyib, gue masuk rumah lu rapi, keluar belok tau gak lu? Ngomong-ngomong Perancis segala lu. Lagian lu mau ke rumah siapa? Lela tidak ada. Dari kemarin dia gak pulang-pulang, tau gak lu? Hah? Lela belum pulang? Kemana? Tahu.
Waduh, semakin banyak ngurusin kebo, kayaknya semakin cinta Zaitun sama gue. Wih. Bule kemana? Bule! Bule! Ah! Kemana? Aduh! Kalau Toyib tahu bulenya hilang, pasti bunuh gue. Apalagi Zaitun, pasti minta putus juga. Ilir ilir tandure Nya. wongsu. Berantakan deh semuanya, Nya. Giliran kesempatan udah ada. Duit udah ada 3 miliar dari Lura buat ngawinin si Lela. Si Lelanya hilang. Hilang kemana? Mana ya tahu. Hilang! Kenapa jadi banyak yang hilang sih? Karena kecil aja pakai nangis. Shh, malu udah tua. Siapa yang hilang? Si kebunnya Toyib hilang! Bule hilang. Dongo. Bule dibikin hilang. Nya. Lo tahu gak? Gue nggak jadi kawin sama Lela, gue nggak sehisteris ini. Tapi kalau bule hilang, ya Allah, itu belahan jiwa gue bonyong, dongo, tolong. Gue juga nggak percaya sama lo. Iya, gue begini gitu. Jangan-jangan dinyolong orang, Kai! Dari awal emang Toib udah nggak percaya nih sama si bule dongo. Lo tuh biasa ngangon kuda, sekarang mau ngangon kebo. Aku makan lo. Kenapa bisa hilang? Nggak tahu. Udah cari sini, udah cari sana, udah lirir sini, udah lirir sana. Diam. Cepet lo cari. Kalau sampai bule nggak ketemu, awas lo berhubungan lagi sama nyak gue lo. Gue gorok lo. Cepet cari. Betul kan? Disuruh putus sama Zaitun. Masa bodoh? Kalau nggak gue bikin mampus lo. Cari. Goblok. Nyak bule hilang. Ternyata si Jupri berhasil nyolong kebo si Toyib. Gue tinggal lapor polisi siapa yang nyolong. Jupri, ternyata nggak susah amat saingan sama lu ngerebutin Zaitun. Mami mau tanya, Papi kemana aja sih? Kemarin Mami telepon ke kantor, Papi nggak ada. HP Papi juga mati. Terus tadi Mami telepon juga, Papi nggak ada. Nah, celana cucu juga kok dipakai sih sama Papi? Denger ya, gua tuh kemarin seharian keluar masuk desa tau nggak, untuk mengunjungi rakyat-rakyat dan petani-petani singkong. Lu tahu kan, singkong itu merupakan budidaya andalan pendapatan asli daerah kampung kita. Nah, barusan ini gua pulang dari menghadiri kegiatan Karang Taruna di kampung kita ini. Gua mesti pakaian kayak begini dong, biar bisa berbaur dengan mereka. Supaya pesan-pesan negara dapat ditangkap dengan mudah oleh generasi penerus bangsa kita. Gua kasih tahu sama lo nih ya, gua nggak suka lu tanya-tanya seperti itu. Itu nggak sopan dan itu melanggar undang-undang. Ya, gua nggak suka. Sini Be, dari foto cewek-cewek Jerman yang Babe kasih kemarin, nah, Ucup sudah memutuskan. Ucup mau pilih yang ini Be. Masya Allah, ibarat pepatah kata, like father, like son. Selera lu bener-bener tinggi, Cup. Kayak Babe lo. Babe suka juga. Ini cakep bener. Ini dulu mantan pemain sinetron di TV Jerman. Kalau gitu Be,
Kapan dong diimpornya cepet? Cup, impor barang sama impor manusia kayak begini nggak bisa lu samain rate. Ada perbedaannya, ada tahapannya, ada prosedurnya. Pokoknya lu tau beres, lu tenang aja. Lu pokoknya kawin sama nih cewek, ya? Iya, Be. Be, satu lagi, Be. Ucup mau minta maaf ya, Be. Ucup kagak akan pernah lagi nyumpahin Babe. Bener kata Mami. Babe kan udah kayak VW kodok. Kalau disumpahin lagi jadi apa ya? Apa? Gua dibilang VW kodok. Bagus ya. Mami. Ya, Pi. Lu bener-bener keterlaluan ya. Masa lu menghina gue sebagai VW kodok? Lu bukannya ngangkat harkat dan martabat gue sebagai pejabat negara. Lu malah hina gue seperti ini, gue gak terima. Satu-satunya jalan, gue mesti kawin lagi. Hah? Kawin lagi? Baru dikatakan begitu aja, Papi udah mau kawin lagi. Nggak fair, Pi. Kalau minta cerai sih masih logis. Gue gak mungkin bakalan cerain lu. Itu dilarang oleh agama. Satu-satunya jalan yang terbaik, gue mendingan kawin lagi. Lebih baik gue cari bini yang bisa menerima VW kodok seperti ini. Biar tahu rasa lu sekarang. Ya, kalau sampai ntar malam si bule belum diketemuin juga, ayah terpaksa harus ke Banten. Nyari orang pintar yang bisa ketemuin barang kalau hilang. Ada apa rame-rame? Ini bang, gimana kagak rame? Tuh, si Toib, kebunnya hilang. Masya Allah, Yip. Kok bisa hilang kebo lu? Ibaratnya kan lo masih bule tuh udah soulmate, udah belahan jiwa. Bisa kagak telaten begitu sih lu? Emang ayah yang ngilangin? No, bule sialan. Demenannya sinya yang baru, sok mau ngerawat bule, akhirnya dibikin hilang kayak begini. Ya lu jangan ngomong gitu dong, Yip. Nya kan udah rela, udah pasrah deh Nya putus sama bule. Jangan diikut-ikut lagi dong. Emang sih juga gua kagak demen sama tuh bule buduk. Cuma lu tenang aja deh, Yip. Ya, gini-gini sih. Gua ada juga lah nyamuk-nyamuk dikit dulu di Sukabumi. Sukabumi? Ngegedein? Ya, gua paling nggak ngerti-ngerti lah. Keadaan si bule kagak jauh dari sini. Ya, bangsanya 3 harian gitu. Pasti ketemu deh. Wah, yang bener. Ya, gini aja deh. Kalau 3 hari kagak balik, nih gorok leher gua deh. Gorok aja. Alhamdulillah. Makasih Babe Jupri. Alhamdulillah. Hati ayah jadi tenang sekarang. Ngomong-ngomong, Lela liatin juga dong. Udah berapa hari hilang kan? Si Lela ntar juga duitnya habis dia balik lagi ke rumah. Tenang aja. Iya. Tuh ngomong-ngomong, kenapa tuh muka pada bonyok? Ya beginilah tuh namanya kagak ada orang yang ngurus, kagak punya bini. Macem-macem aja kejadian yang menimpa diriku ini. Ya ampun, kesian banget Babe Jupri. Tenang, ntar ayah menyak cariin bini buat Babe Jupri, biar ada yang ngurus. Tuh kutil gede banget jidat. Lah ngapain cari bini? Mungkinnya Tun, kagak usah pakai barang import. Barang lokal aja kualitasnya bagus. Itu dia mungkinnya gue datang di mari mau ngelamar lu langsung aja. Bukan begitu, Yip? Bukan. Enak aja mau ngelamar-ngelamar. Bapak sama anak tinggal berebut sama kawin. Babe Jupri asal tahu walaupun ayah kemarin sama Lela sempat ada masalah, tapi bukan berarti ayah udah gak cinta lagi sama Lela. Justru sekarang ayah niat mau ngelamar Lela dengan dana 3 miliar kurang 50.000. Akad nikah, resepsi, honeymoon semua di Prancis. Seharusnya Babe Jupri bersyukur jadi sempat ngerasain jalan-jalan di Prancis, bukan berebut mau kawin. Iya, dia itu. Selamat siang. Ini ada apa Pak Polisi? Pak Jupri, Anda kami tangkap karena Anda terlibat dalam kasus pencurian kerbonnya si Toib. Cepatlah engkau melamar
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.